Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Halo Juju. semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju and Dini. Kamu pernah nggak, Din? Apa? Kalau misalnya diserang gitu pengen nyerang balik gitu, pernah nggak? Enggak, Enggak? aku biarin. Ih, Kalau anak yang baik baju. banget sih kamu. Ya, soalnya kalau misalnya tunggu dulu itu aku biarin kalau dia nyerangnya dari belakang. Tapi kalau nyerangnya dari depan, ayo gitu. Kalau kamu beraninya belakang, ya sudah. Terserah. Bukan urusan saya. Tapi kalau misalnya dari depan, ayo sini gitu. Kalau aku gitu. Kalau Mbak Juju gimana? Iya, Pengen lihat nyerang dulu, balik, lihat dulu. Gitu. Oh enggak, lihat dulu juga. Saya yang sekarang bukanlah saya yang dahulu. Dahulu diserang, serang balik. Kalau udah sekarang, dipatok, lihat dulu. matok balik gitu. Tapi kalau sekarang slow, lebih slow ya. Ya biarin aja lah. Mau nyerang kek, mau apa kek, udah kayak gitu aja. Udah sabar aja. Ya gitu. sabara. Sabar. Sabar jadi sabra ya. Itu bahasanya kita tuh. Sabra, makanya sabra. Sabra, iya benar. Kalau aku emang dari dulu gitu sih Mbak Ju. Dari dulu konsisten ya. Aku tuh sama sekali nggak ambil pusing orang mau ngomong apa gitu. Karena dia ngomongnya di belakang, berani belakang. Ngapain gitu? Aku ini seiring dengan perkembangan usia ya. Semakin dewasa semakin slow. Dulu Kalau bawaannya konsisten. senggol bacok ya. Kalau sekarang enggak. Enggak. Sekarang lebih ke terserah lu deh gitu. Iya. Ya, itu juga bagian dari defense mechanism kan. Iya, Kita itu mau namanya ngomong defense mechanism. gitu. Ini defense mechanism itu apa sebenarnya, Din? Defense mechanism itu mekanisme Pertahanan diri. Gitu. Dari masalah gitu, dari ketidaknyamanan atau dari apa ya, misalnya kita dapat ada reaksi-reaksi gitu, ada reaksi-reaksi di kita gitu. Nah itu reaksi kita, nah itu yang keluar duluan tuh self defense-nya gitu. Kalau binatang itu misalnya kayak landak itu dia disentuh langsung ngeluarin durinya, itu defense mechanism. Dia mempertahankan diri. Kura-kura dipegang kepalanya dia langsung masuk ke dalam cangkangnya. Batok ya, batok kura-kura. Batok kura-kura. Itu defense mechanism. Jadi secara natural manusia pun juga punya cara untuk melindungi dirinya sendiri dalam situasi bahaya atau ketidaknyamanan. Jadi semua orang tuh punya gitu ya, nah, dan bentuknya macam-macam. Beda, betul, macam-macam masing-masing orang. Ada banyak banget ya Baju sebenarnya. Jenis-jenis defense mechanism. Kita sebutin beberapa aja. Salah satu contohnya displacement, tadi aku baca Baju. Iya, ada displacement. Displacement itu melampiaskan ke misalnya nih ada seorang bapak-bapak atau ibu-ibu yang dimarahi di kantornya gitu. Terus bapak dan atau ibu ini ketika pulang ke rumah dia melampiaskan ke keluarganya, marah-marah ke anaknya atau ke suami atau ke istrinya gitu. Atau bisa juga ada yang menyakiti diri sendiri. Itu juga displacement. Melampiaskan. Betul. Misalnya di keluarganya dia sering dimarah-marahin, sering dianggap tidak berguna dan sebagainya. Ketika dia berteman dengan teman-temannya misalnya, dia itu kasar gitu misalnya. Dia marah juga. Atau naik mobil ngebut ya. Ngebut-ngebutan, ugal-ugalan, itu displacement. Iya. Jadi, tapi jenis defense mechanism yang paling umum, yang paling banyak itu denial, Din. Oh iya. Iya. Kamu sering? Ngaku aja deh. Iya, Baju emang nggak pernah, Baju juga pernah. Oh ya Semua orang pasti pernah. Semua orang pasti. pernah denial. Ya, denial. Jadi ini tuh salah satu kata kekinian yang disebutin sama Prof. Renald yang pernah kita bahas itu loh Baju. Jadi denial itu termasuk kamus apa ya? Kamus zaman sekarang. Iya gitu, kamu zaman anak sekarang gitu. Denial tuh ikrip banget gitu. Milenial. Ikrip bingit. Milenial sama Gen Z dengan istilah denial. Ini denials itu gimana? Denials itu menyangkal enggak mengakui, betul. Menyangkal gitu. Misalnya kasusnya gimana kasusnya? Misalnya nih gitu.
Din, kamu ini ya, apa namanya, suka ya sama Cowok itu. gitu. Oh enggak kok gitu ya. Itu denial ya. Iya gitu. Ditutup-tutupi gitu. Aku enggak, coba bilang gitu. Apaan gitu? Enggak gitu. Nah, tapi enggaknya tuh kelihatan gitu loh Baju gitu. Nah, padahal ya ada tertariknya gitu. Atau ada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, ada loh, tapi dia nggak mau mengakui itu. Iya. Ada Misalnya, denial. Denialnya Akhirnya si anak ini nggak dibawa ke psikolog atau nggak mendapatkan treatment yang benar, yang seharusnya karena orang tuanya denial menganggap dia normal-normal aja gitu. Nah itu kasihan ke anaknya ya, Iya, kasihan anaknya. Harusnya dia dapat perlakuan khusus, pengobatan atau apa gitu. Ada treatment sendiri gitu ya Baju dari dokter gitu tentang kebutuhan spesial si anak berkebutuhan ini gitu, anak berkebutuhan khusus ini gitu. Tapi karena orang tuanya denial, menyangkal, betul. Jadinya nggak dapet. Selain tadi dua tadi yang Baju, displacement dan denial, ada lagi apa tuh Mbak? Bentuk defense mechanism ada proyeksi, Din. Iya. Namanya juga proyeksi ya. Kayak kita ngaca aja, diproyeksikan akhirnya. Maksudnya jadi, paham nggak? Misalnya aku suka sama Mbak Juju, tapi bilangnya Mbak Juju yang suka sama aku, bukan aku yang suka sama Mbak Juju gitu. Atau kebalikannya. Aku benci sama Mbak Juju, tapi bilangnya saya yang Mbak Juju yang benci sama aku. Nah, itu banyak terjadi di sekeliling kita ya. Kalau misalnya umumnya sih misalnya udah friendzone gitu, bilangnya cinta, padahal dia benci. Ada nggak sih? Ada nggak? Nggak tahu kalau itu. Tapi itu bohong ya jadinya ya. Jadinya apa Mbak? Ya hampir sama dengan denial tapi agak slightly lebih narsis kali ya. Sama mencari kambing hitam juga. Iya, kambingnya nggak ada yang putih. Nggak ada yang putih. Jadi proyeksi itu seperti itu, kayak benci bilang cinta, cinta bilang benci. Benar. Terus selain kenapa tadi, enggak dulu sebentar Din? Apaan? Kenapa dia sampai bilang melakukan proyeksi itu? Jadi dia melindungi dirinya sendiri dari rasa malu ya. Misalnya karena suka, tapi si orang itu nggak suka balik sama kita. Bilangnya benci biar apa? Biar kita nggak malu. Atau dia malu misalnya diledekin sama temennya ntar kalau misalnya tahu kamu naksir sama dia gitu. Enggak kok, aku benci kok sama dia. Itu proyeksi. Yep. Cara melindungi diri dengan proyeksi. Membalikkan gitu. Jadi sebenarnya aku yang benci, enggak kamu yang benci gitu. Dan sebaliknya. Selanjutnya ada lagi rasionalisasi. Ini yang paling umum juga. Aku paling umum semua sih dari tadi ya. Mungkin ini sedikit lebih banyak sekali, terutama kita orang Indonesia paling pinter merasionalisasi. Sebenarnya itu agak positif ya Mbak Ju, namanya rasionalisasi. Iya, kalau dari namanya. Padahal penjelasan dari ini gitu, salah satu jenis self defense ini adalah alasan, mencari pembenaran mencari atas rasionalisasi dari yang perilaku yang salah. Bener. Misalnya nih, common banget datang telat gitu. Ke kantor. Terus ditegur sama atasan. Bilangnya macet lah. Rasionalisasinya tuh, iya anak saya sakit, nangis lah. Anak saya masih bayi nangis, gitu saya masih harus urusin. Macet, betul itu ya. Atau tiba-tiba air di kamar mandi nggak nyala, jadi mandinya nungguin air dulu misalnya. Ada aja ya. Ini pokoknya nyari-nyari alasan. Padahal sebenarnya kalau dia bisa datang lebih pagi pun sebenarnya bisa. Tapi itu jenis defense mechanism yang kurang baik juga ya. Nah, jadi kita yang ngomong kurang baik ada nih yang baik, sublimasi. Iya, yang paling baik kayaknya sublimasi deh. Sublim, menyublim gitu. Sublime. Jadi, sublime, menyublim itu melampiaskan ke yang kegiatan aktif. Boxing.
Nggak sih, itu salah satu contohnya. Ya olahraga Iya, gitu ya jadi Baju. ketika seseorang mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, misalnya habis putus dari pacarnya, misalnya Lari dia. ya lari, Karena dari kenyataan. atau dia bikin konten misalnya gitu, ya kan, Tadi ya. menyibukkan diri intinya dengan hal-hal positif. Dengan hal-hal aktif lainnya gitu. Iya benar. Misalnya tadi nggak lari gitu, apa ya? Dia main sepeda, ambil sepeda, main sepeda, nah kayak gitu ya Baju. Di jalan aja nggak ada tujuannya gitu. Ada kan yang kayak gitu. Misalnya anak saya habis saya marahin tuh, main HP mulu gini-gini misalnya, terus dia tuh langsung ambil benang wol terus nyulam. Itu defense mechanism sublimasi ya. Aktif dia. Aktif dia melakukan sesuatu yang menghasilkan karya gitu. Iya, betul. Bentuk defense mechanism yang terakhir yang mau kita bahas, sebenarnya banyak banget bentuk defense mechanism itu, banyak bingit loh. Tapi yang kita bahas yang umum-umum aja, yang mungkin juga dirasakan sama teman-teman juga, termasuk kita juga gitu kan. Regresi. Regresi itu kayak melampiaskan, tapi dengan gerak tubuh misalnya, Din. Kalau anak kecil itu ketika dia nggak nyaman, misalnya dia ngisep jempol atau ngompol gitu, kan dia nggak nyaman. Atau kalau orang dewasa ditanya sesuatu yang buat dia gelisah, itu dia akan menggerak-gerakkan kaki atau main-mainin atau gini-gini atau garuk-garuk gitu. Itu jenis defense mechanism juga kan. Benar. Dan yang paling bahaya sih dari bentuk regresi ini, ada yang melampiaskannya ke makan. Oh iya. Ya, saya pernah nonton juga. Ya, coba ini dulu deh. Aku pernah ke diri aku sendiri sih Baju. Yes. Jadi sebelum ini aku sebenarnya agak slim gitu. Agak. Jadi itu ada satu momen yang bikin aku dari dulu sih emang. Dari dulu tuh aku Baju kalau misalnya stres waktu zaman skripsi itu aku makan gitu. Cuman nggak yang sampai segede ini gitu. Gitu. Ini tuh yang aku aja merasa bulat gitu, tinggal digelundungin. Udah merasa berat dengan yang seperti ini sekarang gitu. Terus ya, makan gitu ininya. Apa namanya? Bentuk pelampiasannya. Iya, melakukan sesuatu ya. Aku pernah nonton ada film, bukan film, reality show, Revenge Body with Khloe Kardashian. Iya. Jadi kita pernah bahas ini juga di video kita. Orang-orang yang mohon maaf, yang badannya overweight banget itu tuh ternyata salah satunya alasan mereka kenapa banyak makan, karena setelah menghadapi perceraian yang sangat buruk misalnya, terus akhirnya mereka makan mulu nggak ada kenyangnya. Itu salah satu bentuk self defense namanya regression, betul. Aku juga kadang kalau stres makan mulu loh, Din, tapi PMS juga sih. Jadi berarti aku memang makan mulu kan ya. Emang dasar doyan makan aja. Iya sih, kalau aku emang benar, kalau aku dasarnya emang doyan makan. Terus stres. Terus larinya ditambah stres, terus larinya ke makan. Bener, gitu. Terus apa kalau Baju sendiri nih? Wah, berat nih pertanyaannya nih. Iya. Gimana cara ketika bukan coping sih, cara defense Baju kalau misalnya Baju nggak nyaman. Defense mekanismenya ya. Saya termasuk yang melakukan displacement tadi, yang pelampiasan marah-marah negatif itu. Misalnya saya capek banget di kantor, di pagi sampai sore kerja itu, akhirnya marah-marah ke suami, ke anak, kayak gitu. Dan itu kayak umum ya, nggak cuma saya, mungkin juga suami saya juga kayak gitu, yang lain juga kayak gitu. Orang lain juga pernah melakukan itu gitu. Soalnya itu kan naturally ya Baju. Naturally. Misal atasan ditekan sama atasannya, maka dia akan menekan ke bawah lagi. Itu salah satu jenis defense mechanism juga. Ditekan begini. Kalau kamu gimana? Yang negatif? Kalau aku denial. Aku menyangkal dari kenyataan. I'm fine, I'm good. Padahal enggak. I'm cool gitu. Padahal hancur di dalam. Iya. Berkeping-keping gitu. Tapi hebat itu, nggak kelihatan akhirnya. Iya, tapi jeleknya di aku akhirnya Baju. Dampaknya tuh kayak ketumpuk gitu. Terus akhirnya ya jelek gitu. Emosinya gitu. Kadang-kadang
Bisa There juga is time terjadi gitu mood yang swing nanti. oh enggak, kamu Enggak, bukan mood enggak. swing. There is time nanti yang tiba-tiba aku nangis sendiri. Oh, gitu. iya. Dan aku nggak tahu nangisnya kenapa gitu. Dan itu tuh aku harus cari tahu gitu. Harus digali dulu. Nah, itu gara-gara aku sering denial. Makanya jangan suka menyangkal. Iya, nggak apa-apa kamu, it's okay not to be okay gitu. Iya, agree to disagree. Gitu disagree juga, betul. Terus selain denial, aku sublimasi sih Mbak Jo. Aku anaknya nulis banget kan, kadang-kadang gitu. Ya kadang-kadang. Aku anaknya nulis banget terus belakangnya kadang-kadang. Berarti nggak banget. Nggak banget. Jadi tuh di Tumblr aku tuh ya, aku juga pernah cerita di video sebelumnya. Aku nggak yang bilang itu aku atau jelas itu siapa orangnya, itu subjeknya gitu. Tapi pasti aku narasikan dengan hal lain gitu. Tersirat. Kalau Mbak Juju selain tadi displacement Ya sama juga sublimasi. Tapi heeh. sebentar, aku ngelihat kamu sublimasi itu kayaknya banyak juga, Din. Nggak cuma nulis aja deh. Kayak kamu banyak mengerjakan Oh iya. kerjaan kantormu dengan semaksimal mungkin gitu. bener. Sampai bosmu seneng sama kinerja kamu. Ini bentuk pengalihannya itu dengan cara menyibukkan diri di kantor ya. Bener. Sampai akhirnya semua tugas selesai. Ya kan? Iya. Mbak Juju tahu ya. Yes. Ya aku ngeliat gitu soalnya. Iya. Ngajar dari pagi sampai sore misalnya, kamu oke gitu loh. Iya. Kalau aku belum tentu oke tuh, capek dong kayak gitu. Ya capek sebenarnya gitu. Tapi aku kadang-kadang tuh mikirnya bukan karena ini sih Mbak Ju, bukan karena apa kantor aku atau aku nanti akan dipuji atau apa. Aku kasihan sama anak-anak gitu. Aku lebih ke anak-anaknya gitu. Aku suka gitu semangat mereka gitu. Tapi masa gara-gara ada guru yang nggak bisa terus kelasnya nggak ada gitu. Tapi itu juga Kan bentuk kasihan. pengalihan dari Iya. masalah-masalahmu, akhirnya kamu lebih baik sibuk di kantor kan. Tuh kan Mbak Juju bisa Ya. baca itu gitu loh. Jadi tuh Aku kupas kamu loh nih. jadi gitu tonton masih. Nah itu mungkin gak cuma aku yang melakukan itu sih Mbak Ju ya. Ada orang-orang lain yang juga melakukan itu gitu karena itu memang naturally kita. Bahkan sampai tidur di kantor misalnya, jadi workaholic ya. Enggak, kalau itu mah power nap, itu curi-curi Mbak Ju, curi-curi waktu. Beda kalau lagi itu, ya? beda lagi. Nah Mbak Ju tadi gimana sublimasinya? Tadi itu juga aku mengulur-ulur waktu untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Akhirnya tiba saatnya. Sublimasinya aku pendendam. Ngomongnya aku pendam gitu. Padahal itu kata yang sangat powerful ya. Tapi diucapkan dengan aku pendendam. Kenapa emangnya? Bikin masalah dengan saya, silakan. Gitu kan. Ya Allah. Iya, kalau misalnya sama orang yang pendendam itu jangan bangunkan macan tidur. Jangan bikin masalah dengan orang yang pendendam. Itu bakalan kelar Sambal hidup bacok. lo. Bahasa Kelar Jawanya. hidup lo gitu. Kelar udah gitu. Kalau kamu gigit, saya gigit balik misalnya gitu. Tapi sublimasinya di mana karena pendendamnya itu akhirnya aku melakukan banyak hal positif Iya. yang Kayak itu jadi bahan bakar ya, Mbak jadi Ju. kayak bahan bakar bener banget, kayak kompornya dikomporin gitu, akhirnya Iya. banyak karya yang dihasilkan, banyak Oke. pencapaian dalam hidup Kayak karena gini. merasa Sorry Mbak Ju, aku potong. Kayak gini, oke, you say that, I'll I will prove it. prove it. Yeah, I'll I'll prove it. I'll prove it. Oke. Misalnya diremehkan orang misalnya Ya. ya. Saya nggak langsung gigit balik, tapi dipikir dulu bagaimana strateginya saya harus mencapai puncak itu biar orang ini yang meremehkan saya bakalan malu sendiri, misalnya kayak gitu. Iya. Sampai akhirnya melakukan segala sesuatunya itu kayak nggak punya capek, Din. Itu sublimasinya. Iya, aku lihat banget gitu. Ya Allah, memang aduh, kalau jadi meja aku jadi capek gitu. Tapi ya akhirnya kurang tidur tadi ya Mbak Jo. Tapi terus akhirnya udah tahu polanya, terus akhirnya bisa bayar tidur segala macam gitu. Yang tidur harus dibalas tuh bukan cuma WA yang harus dibalas. Bukan cuma rindu. Dendam. Seperti dendam, rindu harus dibayar. Jadi lebih ke sweet revenge sih. Sweet revenge. Dendam yang lebih positif gitu, lebih positif, nggak menyerang balik secara personal orang yang menyakiti kita, tapi menyibukkan Dengan diri karya. dengan sesuatu yang membuat kita menjadi kayak naik level gitu loh. Ya, next level. Mbak Jo tahu nggak gitu? Enggak. Next Lagunya siapa? level.
BTS. Bukan cewek, aku nggak tahu. aespa. Oh iya, namanya aespa. Baju ada contoh yang real ya, baju yang tadi itu. Yang Kalau jangan misalnya membangunkan macan tidur itu. Kalau misalnya kamu iya. gigit, ya tak gigit balik gitu. Aku pernah kan videoku di Cecer Mad Kitchen itu ada yang mencuri video cara membuat rawon gitu, dicuri oleh salah satu Facebooker ya, karena dia mainnya di Facebook, bikin page-nya itu sudah monetisasi dan dia mendownload video saya, kemudian upload ulang di page mereka dan mendapat view jutaan dalam waktu hitungan hari. Padahal itu video gue. Video gue. Diklaim sama mereka. Mereka bukan cuma mengklaim, mencuri dan mengupload ulang seolah-olah itu karya mereka. Dan Akhirnya nggak ngasih ini pasti apa namanya? Kayak hak cipta segala macam yang di bawahnya itu loh, baju atau bukan hak cipta, kredit apa ya? tuh ya. Kredit. Ya, kredit, nggak ada kredit. Nah itu para penggemar gue dong pada laporan, itu kan videonya Cecer Mad Kitchen, ini gini-gini. Akhirnya apa, saya DM dia, saya membuat sebelum DM ya, saya membuat Strategi. Status. Oh, Hampir setiap hari saya memojokkan si pencuri video ini, sampai akhirnya saya juga dibully, bilangnya ala YouTuber baperan, banyak kok YouTuber yang videonya dicuri diam-diam aja, situ mah ribet sendiri gitu-gitu. Siapa yang dizolimi, siapa yang dihujat ya akhirnya. Tapi dari status-status saya itu ternyata banyak banget orang yang mendukung dan juga mereka siap untuk mereport rame-rame akun pemilik page itu. Sampai akhirnya nyari masa gitu. Sampai akhirnya saya juga DM ke dia bahwa Anda sudah mencuri karya saya dan sudah melanggar hak cipta. Mau pilih mana? Mau saya laporkan ke polisi atau mau saya report akun Anda sampai hilang selamanya seperti akunnya Nikita Mirzani atau artis lain yang akunnya hilang kayak gitu. Terus akhirnya apa dong? Mereka bayar royalti ke gue, Din. Akhirnya Makanya jangan bangunin macan tidur. Kalau mau nyuri video pastikan orang itu nggak ngerti apa-apa dan orangnya baik. Kalau aku kan nggak baik. Gitu. Ngomong nggak baik, aku juga sebenarnya itu jutek baju anaknya gitu. Jadi kalau ke orang yang baru kenal itu ya aku terlihat seperti biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya kenal dan aku nyaman, udah keluar tuh juteknya gitu. Oke, ternyata defense mechanism tuh banyak banget ya, Din ya. Banyak banget. Masih banyak sebenarnya, cuma kita nggak bahas semua, yang umum-umum aja. Yang banyak orang alamin ya, Baju. Seru banget. Terima kasih teman-teman. Thank you for watching. Iya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.